teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat ya. Apa itu sih bilangan bulat? Bilangan bulat itu di sini kita belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat antara positif dan negatif. Nah, bagaimana caranya ya? Banyak sekali cara untuk mengerjakan, namun inilah cara untuk memahami ya, biar kalian betul-betul paham, betul-betul mengerti asal usulnya, langkah-langkahnya yang benar itu seperti ini. Nah, perhatikan coba ya. Di sini ada garis bilangan. Garis bilangan ditandai dengan tengahnya ini adalah angka 0 ya, tengahnya di sini. Nah, di sini angka 0. Nah, kemudian setelah itu yang bagian kiri ya, bagian kiri di sini adalah negatif, angkanya mulai negatif 1, setelah 0 ini negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Yang sebelah kanan ini positif, yaitu setelah 0 angka 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kita tandai yang ke kanan ini adalah dilambangkan dengan lambang positif. Nah, yang di kiri kita lambangkan dengan lambang negatif. Nah, gini ya. Nah, caranya bagaimana nanti untuk memahami sebuah penghitungan dari bilangan bulat negatif dan positif ini, perhatikan dengan betul ya. Nah, gini caranya. Di dalam menghitungnya ini caranya yang seperti ini. Coba kita hitung yang nomor 1 ini ya. Ada 3 ditambah 2. Nah, ini kan pasti bisa kalian ya. 3 tambah 2 berapa hasilnya? 3 ditambah 2 5. Pasti 5 ya. Nah, ini kalau kita hitung pakai garis bilangan ini caranya seperti ini. 3 ini kan positif ya. Positif 3 ditambah positif 2. Kita lihat di 3. Positif 3 kan di sini ya. Positif 3. Nah, di sini. Nah, kemudian ditambah. Nah, ditambah ini berarti kita arah panahnya ke sini. Kita gambar arah panah ke sini. Nah, karena di sini adalah ditambah ya, ditambah berarti arah panah ini kita hadapkan kepada plus juga, kepada tambah juga. Nah, jadi statnya kan dari 3 di sini, kemudian karena ditambah maka arah panah kita arahkan ke yang positif, karena di situ positif ditambah itu kan positif. Nah, kemudian ditambah berapa? 2. Berarti dari sini ditambah 2. 2-nya negatif apa positif? Positif ya, 2-nya positif. Berarti kalau positif itu maju ya, kalau positif itu maju, bahkan arah panahnya menghadap ke sini berarti maju. 1 2. Nah, berarti berapa hasilnya? Yaitu positif 5. Nah, gitu ya, ngerti ya Cahya, paham ya sampai di sini. Nah, sekarang kita ke yang soal nomor 2. Coba soal nomor 2 di sini ya. Mana ini? Coba nomor 2 ini ya. Ini ada 5, positif 5 ditambah negatif 3. Nah, bagaimana caranya? Positif 5 berarti kita cari positif 5 di mana? Di sini ya. Di sini positif 5. Oke, sudah ketemu. Kemudian ditambah berarti kita buat arah panah seperti ini ke arah yang positif karena tambahkan ini. Nah, ini ya, ini tambah berarti mengarah ke tambah atau positif. Kemudian ditambah dengan berapa? Yaitu negatif 3. Karena ini tambahnya itu negatif, maka jalannya mundur. Nah, mundur berapa? 3. Dari ini kita start dari sini 1 2 3. Nah, berapa ini? Kita dapat angka 2. Jadi 5 ditambah negatif 3 itu 2. Nah, positif 2. Nah, gitu ya. Paham ya? Sebelumnya di sini kan saya tuliskan dulu yang perlu diingat. Jadi ketika negatif itu arahnya adalah mundur nanti ya, ini yang diingat, mundur. Nah, ketika positif berarti arahnya nanti
maju. Nah ini ya, diingat ya yang ini. Nah gitu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tadi berapa hasilnya ini tadi? Saya lupa. Berapa? 2 ya. Positif 2. Oke. Kemudian yang ini negatif 4 ya. Perhatikan. Negatif 4 ditambah 6. Nah, kita cari di sini. Negatif 4. Nah, negatif 4 di mana? Kita cari ini. Nah, ini ya. Negatif 4. Kemudian ditambah tetap kita arah panahnya ke sini ya, ke yang tambah, ke yang plus arah panahnya. Kemudian ditambah berapa? Ditambah positif 6. Nah karena tambahnya ini bilangan positif, nah positif berarti apa? Maju. Nah ini ya, positif berarti maju. Jadi setelah maju berapa? Maju 6 kan, positif 6 berarti maju 6. 1 2 3 4 5 6. Nah kita dapat angka positif 2. Nah di sini jadi jawabannya 2 gitu ya. Nah paham ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu nomor ini nih, yang ini. Ada negatif 2 ditambah negatif 6. Di sini tadi jawabannya adalah berapa tadi ya? Saya lupa. Iya 2 ya. Positif 2, negatif 4 ditambah 6 berarti positif 2. Kemudian yang ini negatif 2 ditambah negatif 6. Nah berapa ini? Nah kita cari negatif 2 dulu. Di sini kan negatif 2, startnya di sini negatif 2. Oke, kita titik. Nah kemudian ditambah tetap arah panahnya kita arahkan ke yang positif karena ditambah. Nah sudah. Kemudian ditambah berapa? Ditambah negatif 6. Jika negatif tambahnya negatif, maka di sini adalah mundur. Nah mundur ini, mundur berapa? 6. Kalau maju kan ke sana, arah panahnya ke sana, berarti mundur 6. 1 2 3 4 5 6. Nah kita dapat angka negatif 4. Jadi di sini negatif 2 ditambah negatif 6 itu hasilnya negatif 4. Nah gitu ya. Paham ya Cah ya sampai di sini? Yang perlu dihafal ini Cah. Jadi kalau negatif itu mundur, kalau positif maju. Itu langkahnya. Itu angka yang kedua ya. Kemudian yang ini coba. Nah yang ini soal yang ini adalah pengurangan. Nah pengurangan. Yuk kita coba pengurangan. 5 dikurangi 3. Ini pasti mudah, kalian bisa ini. Hasilnya berapa? 5 kurangi 3? 2 pasti. Ini positif 2 ya kan? Positif 5 dikurangi positif 3. Tapi kita hitung pakai ini, coba. Pakai garis bilangan. 5 positif 5 di mana? Di sini ya. Positif 5 dikurangi. Nah, kalau dikurangi, dengarkan. Kalau dikurangi berarti arah panahnya kita hadapkan ke yang negatif, yang dikurangi ini Cah. Nah ya kan, nah kita hadapkan ke situ arah panahnya karena di sini dikurangi berapa? 3. 3-nya positif atau negatif? Apa? Positif ya. Jadi positif ya, berarti positif. 3-nya ini adalah positif. Jadi kalau positif apa? Maju berapa? Maju 3 kan. Positif 3 maju 3. 1 2 3. Nah kita dapat angka 2, positif 2 gitu ya. Ngerti ya Cah ya. Nah jadi intinya yang paling penting adalah itu tadi nih, perhatikan gini ya. Jadi misalkan angka yang pertama, misalkan gini, kita cari yang ini ya, negatif 5 ya, negatif 5 dikurangi 3. Nah ini adalah startnya aja. Ini adalah start, ini adalah awal sampean kalau nggak tahu awalnya ya. Ini dia adalah awalnya. Kemudian ini dikurangi ya, dikurangi ini, tanda ini menunjukkan apa? Hadap, menunjukkan hadapnya arah panah. Kalau angka yang belakang sendiri, angka kedua ini menunjukkan
arah jalannya ya. Arah jalan ini bisa maju bisa mundur gitu ya. Jadi angka yang pertama ini adalah startnya atau awalnya ya, kemudian ini kurang atau dikurangi atau ditambah ini arah hadap panahnya, kemudian angka yang belakang ini arah jalannya. Oke, ngerti ya. Oke, dari sini kita lanjut. Negatif 5 dikurangi 3. Nah, negatif 5 ini startnya di mana? Negatif 5 di sini ya. Kemudian dikurangi berarti arah panahnya dikurangi, kita arahkan ke dikurangi ya, kurangi ke sana ya arahnya. Nah, kemudian setelah itu di angka paling belakang apa? Positif. Nah, positif berarti nanti pasti maju apa mundur? Kalau positif angkanya maju ya, maju. Negatif 5 dikurangi 3 berarti maju 3 ini ya, maju ke sana 1 2 3. Nah, jadi kita dapat angka negatif 8 gitu ya, bisa ya. Jadi kita dapat angka negatif 8. Oke, langsung berikutnya ini. Nah, di sini ada 5, angka positif 5 berarti startnya di sini positif 5. Oke, dikurangi berarti arah panahnya kita arahkan ke dikurangi. Kemudian kurangi berapa? Negatif 3. Karena negatif bagaimana arah langkahnya? Mundur berapa? 3. 1 2 3. Nah, kita dapat angka berapa di sini? Angka 8 positif ya. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 8 positif gitu ya. Nah, jadi 5 dikurangi negatif 3 itu hasilnya 8, positif 8. Oke, sekarang yang ini negatif 3. Oke, ini startnya negatif 3 di sini, kemudian dikurangi berarti arah panahnya ke sini, ke dikurangi, kemudian kurangi berapa? Negatif 5. Nah, kurangnya negatif berarti mundur, pasti mundur berapa? 5. 1 2 3 4 5. Nah, kita dapat angka berapa di sini? 2, positif 2 gitu ya. Jadi hasilnya adalah negatif 3 dikurangi negatif 5 itu hasilnya positif 2. Nah, gitu ya. Bisa ya, Cah ya. Nah, jadi perlu diperhatikan yang ini, Cah. Ada ini. Nah, ada ini. Nah, kemudian ada ini juga. Nah, jadi angka yang awal ini menunjukkan awalnya atau startnya, kemudian tanda tambah atau kurangnya ini menunjukkan hadap arah panahnya tadi, kemudian angka yang paling belakang ini menunjukkan arah jalannya. Kalau positif berarti arahnya maju, kalau negatif berarti arahnya mundur. Oke, bisa ya. Oke, semoga kalian semua bisa mengerjakan jika ada soal seperti ini dengan cara teknik yang benar seperti ini. Ini adalah teknik untuk memahami garis bilangan yang benar ya. Jadi jangan hanya dengan cara kayak yang cara cepat-cepat itu. Kalau kamu tidak paham nanti kamu bingung. Jadi kamu harus paham dulu dasarnya seperti ini. Gitu ya anak-anak. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.